kembali lagi di podcast Lisensi Lintas Generasi Wiki Gambut Sumsel. Bersama saya Elvira Belinda Adisma, hari ini kita akan membahas kearifan lokal peternak lahan gambut. Nah teman-teman semua, hari ini telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa, ada Bapak Dr. Insinyur Arfan Abra. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah Pak, setelah kita ngomongin keunikan dan kearifan lokal nih Pak, ngomong-ngomong tentang itu, apakah pengetahuan kearifan lokal itu juga diturunkan ke penerusnya dari masyarakat lokal, misalkan ke anak-anaknya mereka, Pak? Nah, saya juga menyambung pertanyaan ini ya. Saya mau tambahkan lagi. Kalau tadi baru salah satu proses adaptasi dari ternaknya, dari hewan atau dari faunanya, bahwa dia punya kemampuan berenang dan menyelam. Sebetulnya yang membuat ini kemampuan itu bisa terus menerus ada, betul pertanyaan. Itu diwariskan antar generasi. Satu lagi kearifan lokal. Di Kebo Pampangan mereka punya kebiasaan membersihkan kandangnya itu kan kalau malam mereka di kandang ya, paginya kandangnya dibersihkan. Mereka nggak butuh sorong atau gerobak untuk mengangkat kotorannya keluar kandang. Tapi peternak-peternak lokal ini meletakkan kotorannya di punggung kerbaunya. Jadi selagi kerbaunya keluar berenang, itu kotoran itu terbawa dan tentu saja itu menjadi pupuk alami bagi vegetasi di sekitar kandang. Jadi kalau kita lihat di sekitar kandang-kandang Kebo Pampangan itu subur, tanahnya tidak seperti tanah gambut dan hijauannya juga banyak. Karena memang lingkungannya dibentuk bertahun-tahun dari perilaku seperti itu. Nah, kembali pada apakah ini diwariskan? Tentu saja diwariskan. Saya bilang dari awal bahwa kalau menurut sejarah dan budaya yang saya diskusikan dengan salah satu kolega di Unsri ya, beliau ahli sejarah Sumatera Selatan, ada catatan sejarah bahwa di daerah Pampangan itu merupakan daerah tempat perburuan kerajaan Sriwijaya. Jadi pangeran-pangeran, bangsawan-bangsawan yang masih muda itu mereka berburu, beternak itu di daerah Pampangan situ. Sehingga kemudian selain perilaku budaya lokal tadi, muncul juga penganan khas lokal yang berasal dari susu kerbau. Nah, kita tahu sama-sama tahu ya namanya apa? Namanya Gulopuan ya, Pak? Betul sekali. Dan itu sudah sangat terkenal. Cuma sayangnya masih sedikit yang menghubungkan sejarah Gulopuan itu dengan ternaknya. Padahal khas sekali produksi itu, dan di daerah lain tidak ada produksi Gulopuan. Memang asalnya dari daerah Pampangan itu. Memang cuma ada di Pampangan ya, Pak? Dan itu diwariskan turun-temurun. Bahayanya apa? Kalau ini tidak diwariskan, tidak dilestarikan, bukan cuma faunanya yang hilang, tapi budayanya juga akan hilang. Betul sekali, Pak. Dan kita kehilangan budaya kuliner khas Sumatera Selatan, itu kehilangan yang sangat besar. Iya benar. Gitu. Oke, Pak. Kalau kita dengar tentang potensi tadi Pak ya, potensi dari budayanya, terus kemudian ada pengolahannya juga dari produknya. Selain itu apa saja potensi peternakan yang ada di lahan gambut Pak? Khususnya di Gambut Sumsel nih Pak. Tentu saja yang tidak boleh kita lupakan adanya ternak khas lahan gambut itu namanya itik pegagan. Oh ada juga ya Pak? Ada. Itik pegagan ini bersama-sama dengan Kebo Pampangan pada tahun 2013 sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah lewat SK Menteri Pertanian sebagai rumpun bangsa lokal khas Sumatera Selatan. Jadi kita punya dua, diakui oleh negara, dan karena diakui oleh negara maka kita punya kewajiban untuk melakukan pelestariannya. Nah, itik pegagan, apa sih istimewanya itik pegagan ini? Itik pegagan sama seperti Kebo Pampangan, jika dilihat secara genetik mungkin kekerabatannya tidak jauh berbeda dengan itik di Mojosari, itik di Jawa ya. Yang membedakan tentu saja perilakunya, perilaku adaptifnya adalah bahwa itik pegagan ini mampu menyelam hingga kedalaman 2 meter. Oh sama dengan Kebo Pampangan? Sama seperti Kebo Pampangan. Dengan kondisi seperti itu, kalau peternak itik yang intensif, mereka sudah mengurangi persentuhan dengan air. Jadi kebanyakan mereka itu sudah di tempat kering. Kenapa begitu? Kalau terlalu lama di tempat berendam di air itu biasanya ada penyakit namanya lumpuh kaki.
Tapi kalau untuk itik pegagan ini enggak. Karena Mereka udah memang habitatnya di situ Pak ya. habitatnya sepanjang Sungai Ogan itulah di daerah Pegagan, dan Betul. itu walaupun katanya sudah nggak, tetap dicari, masih ada secara budidaya walaupun disebutnya itu tradisional. Faktanya sampai hari ini masih ada, dan kelebihannya apa? Telurnya jauh lebih besar dibanding telur itik biasa. Oh, Masya Allah. Itu. Oke Pak, kalau kita lihat dari keunikan dan kelebihan itik pegagan yang sudah Bapak jelaskan, apakah ada salah satu daerah di Sumatera Selatan yang masih membudayakan itik tersebut Pak? Kemudian apakah ada prospek yang bisa menambah pemasukan atau penghasilan dari masyarakat lokal tersebut? Baik, pertanyaan yang baik sekali. Itu di prodi peternakan ada kolega kami namanya Dr. Messi. Beliau itu dari ujung ke ujung tentang itik belajarnya, dan beliau termasuk yang banyak melakukan pembinaan itik pegagan di Kota Daro, di wilayah Ogan Ilir. Kota Daro sendiri terkenal sebagai sentra produksi itik pegagan. Iya. Jadi untuk penetasan mulai dari hulu ke hilir tuh di Kota Daro itu. Untuk lebih detailnya Ibu Dr. Messi akan banyak bisa memberikan masukan, dan akan lebih baik kalau kita undang lagi di next podcast atau meeting. Oke. Kalau misalkan kita lihat dari keunikan yang setelah Bapak jelaskan tadi, apakah menurut Bapak sumber mata pencaharian yang dengan beternak itu sudah menjanjikan masyarakat? Nah, ini yang harus kita dalami pertanyaan ini baik-baik. Konsepsi beternak adalah memenuhi kebutuhan protein hewani, sederhana seperti itu. Di satu sisi juga ternak itu menjadi salah satu bentuk tabungan hidup dari petani peternak. Karena di desa kan nyari bank, nyari apa ada. Iya, betul. Jadi beternak menabungnya itu lewat ternak, lewat tanaman. Satu sisi seperti itu. Satu sisi juga kita harus lihat, ini juga menjadi dilema pada pengelolaan lahan gambut. Lahan gambut, begitu kita bicara luasan arealnya, itu menjadi areal yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai areal pertanian. Tetapi tentu ada teknik-teknik yang membuatnya menjadi malah berbahaya. Kita tahu areal atau lahan gambut itu daerahnya tidak subur. Iya, betul. Kalau untuk membuat dia menjadi subur, maka yang dilakukan umumnya adalah drainase. Iya. Drainase dan kanalisasi. Tetapi itu juga membuka peluang terjadinya kebakaran. Karena area tanah gambut yang sudah kering, yang tidak bisa kembali basah, itu sangat mudah terbakar. Nah, dilema yang sama juga ada pada peternakan ini. Begitu kita melakukan kegiatan revitalisasi dengan pendekatan ternak, sebenarnya yang dikejar sebenarnya lebih pada bagaimana ternak itu atau aktivitas beternak itu juga punya sinergi terhadap lingkungan. Tidak semata-mata berorientasi pada pemenuhan kebutuhan si peternak atau petani atau masyarakat yang hidup di lahan gambut. Saya harus ulang ini karena begini. Seringkali dalam suatu kegiatan indikator yang dipakai itu adalah tanda kutip produktivitas secara tunai atau secara ekonomis. Betul. Menurut saya pendekatan dengan cara itu beresiko menimbulkan ketidaksinergian dengan pelestarian lahan gambut. Begitu kita intensifkan aktivitas budidaya ternak di situ, maka intervensi teknologi masuk. Yang terjadi apa? Yang terjadi ya lahan gambut ya dieksploitasi, bukan dilestarikan. Saya mau pelihara sapi 10 ekor di situ. Sapi harus kering. Berarti lahannya harus dikeringkan, harus dibuat sumur. Berarti tidak sesuai dengan lahan. Tidak sesuai dengan cita-cita awal. Memang dari sisi ekonomi produksi ya cash flow-nya terlihat. Tapi kan ada pilihan. Kenapa sih ternaknya nggak kerbau aja deh yang memang udah adaptif di situ? Iya, Pak. Kenapa harus penggemukan? Kenapa tidak pembudidayaan atau pembiakan? Pembiakan itu memang dari sisi jangka panjang lama untungnya, tetapi kan sesuai dengan perilaku masyarakat. Ternak adalah tabungan, jadi nggak perlu 3 bulan dapat uang, nggak perlu, mereka nggak perlu itu, nggak perlu. Yang dibutuhkan adalah saya punya tabungan jangka panjang. Yang kedua, bagi pemerintah sendiri sebenarnya ini menjadi peluang untuk peningkatan populasi ternak.
Di Sumatera Selatan setiap tahun populasi ternaknya makin menurun. Betul, Pak. Eksploitasinya kan ke sana karena mau intensif. Enggak. Kalau di lahan gambut semua sepakat, oke piara kebo, piara sapi, tapi pembiakan. Kelebihannya apa? Populasi akan naik terus karena tidak cepat dipanen. Kedua, tidak membutuhkan pakan yang intensif. Kenapa? Karena dengan kondisi setengah kurus, setengah gemuk, mereka masih bisa bunting, masih bisa melahirkan ternaknya. Kan unik ya di Iya, situ ya. unik sekali. Artinya sebenarnya tidak akan memberatkan dari sisi teknis peternak dinas-dinas terkait ya. Oh harus siapkan inseminator. Nggak perlu. Kearifan lokal yang dimiliki peternak terbukti membuat kerbau pampangan, itik pegagan bertahan dari Dari kita. turun-temurun, Pak ya. Itu Betul sekali. banyak banget manfaatnya. Iya, jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman ingin menjaga ekosistem gambut, jadi teman-teman harus bisa melestarikan dan juga sejalan dengan menjaga ekosistem gambut. Tadi kan juga Bapak menyinggung tentang penurunan populasi nih Pak. Nih, kira-kira tuh apa Pak penyebabnya dan bagaimana langkah yang tepat untuk melestarikan kerbau rawa pampangan dan juga itik pegagan? Kuncinya adalah kolaborasi dari semua pihak. Kita harus menyadari bahwa kearifan lokal pun terbentuk asal muasalnya salah satunya dari daya hidup, daya tahan hidup, daya adaptif pada lingkungan. Menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat, tentu dibutuhkan inovasi-inovasi, intervensi secara teknologi untuk pelaku-pelaku di lapangan. Tidak mungkin kita mengharapkan misalnya kerbau pampangan kawinnya sama ada 10 kerbau, kawinnya sesama mereka, tidak bisa. Pada titik tertentu itu akan mengalami apa yang disebut kerugian akibat persilangan dalam. Akibatnya apa? Kerbaunya misalnya anaknya kawin sama bapaknya kawin sama tantenya, terus sehingga gen-gen yang resesif menjadi turun. Pada sisi itu kita harus masuk. Inovasi teknologi harus masuk, tapi ingat kata kuncinya 2. Yang pertama harus sinergis dengan ekosistem. Iya, dengan ekosistem. Yang kedua harus bersifat tepat guna. Kalau nggak tepat guna, nggak akan dipakai teknologi itu. Sia-sia ya Pak? Sia-sia. Misalnya kita mungkin secara laporan bilang berhasil, bagus, tapi sustain nggak? Betul. Bertahan nggak sampai selanjutnya? Sehingga eksplorasi atau rekayasa yang dilakukan bukan hanya pada teknik revitalisasinya, tetapi juga pada manusianya. Ya diajak ngomong dong manusianya. Jangan, Pak ini Pak dapat bantuan gini, kembangin ya, 3 bulan lagi saya datang udah harus sekian. Bukan seperti itu. Kita juga harus menyentuh sisi-sisi manusianya. Sisi manusia bahwa Pak ini Bapak sebagai bagian dari ekosistem, yuk kita kembangkan pengetahuannya. Saya nggak punya, ya nggak apa-apa, kita kembangkan sama-sama. Manusia-manusia yang hidup di dalamnya juga harus dibangkitkan. Karena punya peran penting juga ya Pak. Pelaku utama. Betul. Pelaku utama itu di situ. Kita kayak ngelihat, jangan sampai kayak gini ya. Kita ngelihat ke dalam akuarium. Kita ibaratkan dalam akuarium itu lahan gambut. Kita sih lihatnya indah-indah aja. Oh warna-warni, oh ini gitu ya. Lihatnya seperti itu. Iya. Tapi kita nggak pernah tahu perasaan ikan-ikan itu yang di dalam. Iya betul. Jangan lihat-lihat gitu. Kalau bisa ngomong gitu Pak ya. Bisa ada kemungkinan. Oke. Nah teman-teman, Sobat Wiki, ternyata banyak sekali nih keunikan dari peternak khususnya juga hewan ternak yang ada di lahan gambut. Contohnya kerbau rawa pampangan dan juga itik pegagan. Untuk itu saya ingin minta saran nih Pak, saran dan juga pesan dari Bapak kepada generasi muda, peternak milenial dan Sobat Wiki mengenai dunia peternakan ke depannya. Silakan Mbak. Baik, khususnya yang di lahan gambut ya. Iya, betul. Adik-adik, kalian adalah pewaris peradaban, kalian adalah pewaris generasi masa depan. Kira-kira kalau mau dapat warisan, mau yang bagus apa yang jelek? Mau yang bagus kan? Nah, kita juga begitu. Kalau kita mau dapat warisan yang bagus, kenali calon warisan saudara-saudara atau adik-adik semua. Iya. Lahan gambut adalah harta kekayaan yang sangat potensial menjadi warisan kita semua. Kalau tidak dikenal, maka tidak ada rasa sayang. Kalau tidak ada rasa sayang, maka kalian hanya akan dapat warisan yang tidak baik. Saya berpesan yang utama, main-mainlah ke lahan gambut gitu. Dekati
dengan cara kekinian. Mau main-mainnya cuma datang lihat foto. Itu awalnya. Tapi begitu kayaknya lihat, amati. Nah, sekarang lihat dulu aja deh. Kok airnya begitu ya? Kok gini? Itu awalnya dulu. Setelahnya amati. Kemudian pikirkan. Kalau kalian tidak memikirkan itu, siapa lagi? Yuk kita bangun lahan gambut ini, kita lestarikan dengan baik-baik, tidak hanya flora fauna tapi juga manusianya. Terima kasih. Oke, itu tuh pesannya dari Bapak Arfan. Jadi ayo generasi muda, kita tingkatkan kesadaran diri untuk lebih tertarik akan isu gambut, kemudian untuk menjaga kelestarian gambut khususnya di Sumatera Selatan. Oke Bapak, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan apa yang diinformasikan dan disampaikan oleh Bapak Insinyur Arfan Abrar dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk follow Instagram Wiki Gambut Sumsel. Kemudian bisa lihat pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban yang kurang jelas bisa dilihat di wikigambut.id. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube Wiki Gambut Sumsel. Dan juga jangan lupa follow Instagram @wikigambut_sumsel. Sampai ketemu di podcast lisensi seri ketiga Wiki Gambut Sumsel. Jaga gambut, lindungi bumi.